apologet sambil merokok. Lihat aja si Edis, teman-teman. Dia sambil makan-makan mau? Enggak, karena dia apologet. Dia hanya apologet aja, hanya air minum aja karena kan berjam-jam. Itu ya pantas. Ya. Betul, Dek Moci. Gitu loh. Jadi ini kita harus perhatikan. Jadi apa yang sering Kakak Reda tegaskan, teman-teman? Buah. Apa yang dibilang Papa Jahat sangat benar. Karena dia ada di sana. Mau sampai kapan ya tipu-tipu seperti ini? Saya tidak mampu, akhirnya dia mundur. Lebih baik, ya saya masih Hindu, saya masih Buddha, saya masih ini. Dan itu si Congor. Siapa itu? Si Kokoal itu, teman-teman. Tahu nggak kalian, teman-teman, siapa itu? Itu bukan Kristen. Buddha itu. Ya, coba. Tapi dia membahas-bahas Alkitab kita gitu loh. Sebenarnya dia itu sudah penistaan agama. Ngapain dia seolah-olah dia berdebat dengan keimanan orang kita, sedangkan dia kan Buddha. Si Lonte itu kan Buddha. Ya, coba. Jadi kita ini dikacang-kacangin ini sudah lama gitu loh. Jadi memang dengan adanya room herder ini, teman-teman, ya sangat luar biasa, teman-teman. Sehingga banyak orang ya, para penipu-penipu itu mau mengajak Reda Marbun rekonsiliasi apa segala macam. Saya tidak akan pernah rekonsiliasi dengan siapapun. Kalau kalian mau bertobat, silahkan bertobat. Tapi kalau mau menjalin hubungan dengan Reda Marbun, sorry, I don't accept anymore. Ya, tidak ada. Ya, saya tidak akan pernah berkompromi dengan namanya intrik-intrik, baik itu tipu-tipu, baik itu manipulasi, apapun. No, Reda Marbun tidak akan pernah berkompromi dengan itu. Sorry, putih dengan gelap tidak akan bisa disatukan. Gelap tetap gelap, putih tetap gelap. Tapi, but if you know to change, this is your business, it's not my business. Tentukan, ya. Makanya siapapun yang membahas-bahas denom, saya tidak pernah setuju. Kalau misalnya terlalu diperdalam, ini memang kebenaran itu harus kita ini dengan membahas-bahas sesama Kristen, ataupun misalnya di dalam Islam itu, ya, itu bukan ranah kita. Kembali ke ranah pribadi masing-masing. Oke, keselamatan itu mau disampaikan. Kenapa harus mulut seorang Buddha yang menyampaikan itu? Hello? Hah? Kenapa? Bawa kitabmu dari Buddha. Hah? Kenapa Bible yang kamu itu di medsos TikTok ini? Hah? Hello? Just wake up you. Ya. Jadi ini saya bilang, kalau ya, makanya seseorang itu kalau dia berapologet berarti kan mempertahankan iman. Makanya saya dukung. Kalau dia mau membahas-bahas hanya sesama Kristen, saya tidak akan pernah mendukung itu. Saya tidak akan pernah. Ya. Makanya ini ultimatum. Ini warning terakhir buat Edis. Ya, fokus memukul kardun. Karena yang pertama sekali yang menjadi musuhnya adalah Reda Marbun. Kalau sampai terus-terus membahas ini A, B, C, dan Z tentang kekristenan, itu bukan ranah si Edis, bukan ranah si RK, bukan ranah si Agatha, bukan. Itu kembali ke gereja masing-masing. Ya, kembali ke gereja masing-masing. Sudah saya bilang, setiap denom, setiap gereja, semuanya liturginya itu is not perfect 100%. Camkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Ya, tidak bisa itu, ya. Pasti ada yang kurang, pasti ada yang tidak sempurna. Makanya siapapun yang membahas-bahas circle kekristenan, ya, itu bukan tugas Anda, ya. Oh, memang kebenaran itu memang sakit. Itu bukan tugas apologet. Itu kembali ke pendeta. Makanya, kalau pendeta itu tidak jujur,
tidak sesuai dengan Alkitab, maka hanya dialah nanti yang berperkara dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita jangan jadi hakim, ya. Kita nggak usah harus perlu jadi hakim di dunia ini, ya. Tidak usah, ya. Jadi ini pun si gembel-gembel ini, ya. Ini gembel-gembel ini kembali aja back ke asalmu. Tidak usah sekarang mencari kesana kemari karena ini ini ya narasi seorang RH ke sini teman. Di sini ya saya tegaskan sekali lagi untuk RH. Di sini tidak membawa-bawa teman di room herder. Ya, yang kami bawa di sini adalah kebenaran. Ya, sorry, saya sudah bilang, Ipan itu mamaku, Ipan itu bapakku. Kalau dia saya temukan seperti kelakuan orang ini, si cumi-cumi asin itu, ya, sama si gembel-gembel ini, ya, saya tenggelamkan. Saya orang yang pertama sekali untuk menenggelamkan, biar tahu. Ya, ini saya tegaskan sekali lagi. Ya, sorry, di sini jangan dibawa-bawa pertemanan. No, it's not about my best friend. No. It's not about family. It's not about economy, business, relation about business, economy. No, di sini tidak seperti itu. Di sini yang diperjuangkan oleh herder adalah kebenaran. Jadi jaga baik-baik integritas dan kejujuran di dalam kekristenan. Jaga baik-baik. Jangan cengeng di sini. Jangan sampai ku tenggelamkan. Sudah saya bilang 2 kali saya sebut nama di sini. Hancur lebur. Ingat itu baik-baik. Ini bukan suatu kebetulan ini mulut Reda Marbun ini muncul. Saya bukan tiba-tiba muncul seperti ini tolol, ya. Biar tahu kau, budak. Ya, enggak. Saya ini udah lama memperhatikan semuanya, ya. Makanya saya dulu pernah naik di YouTube-nya Selidara. Bodat-bodat, biar tahu kalian. Saya pernah nyanyi di sana. Jangan kalian kira tapi nggak continue gitu sekali-sekali doang. Kalian kira di Papel 88 aja tahun berapa itu? Saya pernah naik ke sana. Ke si Paul Puki Bakjang. Saya pernah naik ke situ. Si Iskariot Baby. Saya pernah naik ke sana. Kalian kira saya ini pemain baru kemarin mengenal Kristen, Tolol, Iman saya jangan dicoba-coba. Ya, kekristenan jangan dicoba-coba, jangan diperjualbelikan. Babi kalian semua. Kencangkan itu tap-tap layar kok susah sekali bikin 50 aja. Lanjut skala. Iya, balik lagi ke ini loh Kak, yang tadi saya bilang, kalau mau dipikir-pikir sebenarnya yang masih setengah-setengah ini kepercayaan nih karena ada motif-motif tertentu. Jadi yang menang tuh motif tertentunya. Tentu saja balik lagi ke fulus ya kan. Seperti penyusup-penyusup. Bisa saja mereka memang mau cari tahu agama Kristen. Oke lah. Dia ikut di gereja A, gereja B, gereja C. Dia tampung 3-3. Terus dengan modalkan itu dia berapologet, bernarasi di sosial media, dalam hal ini TokTok yang saat ini kita lagi perhatikan. Belakangan hari malah dipertanyakan, karena apa? Loh kok bahasanya berbeda? Contoh ya, si rest area ini yang buka-buka room buat orang Kristen, datanglah orang Kristen berbondong-bondong ke situ si rest area ini. Rupanya dia sendiri bukan Kristen gitu loh. Bagaimana mungkin kita mendengar tentang firman Tuhan dari orang yang tingkah lakunya seperti ini? Malah dia bilang mau injak-injak Tuhan Yesus lah ya. Artinya begini loh, tidak ada penghormatan sama sekali. Tidak ada etika di situ. Harusnya orang Kristen yang betul-betul memahami, lihat ada sesuatu yang aneh sama orang ini. Kenapa dengan membuka room dia nggak hormat, apalagi dia bawa nama Kristen ya. Lainlah dulu kita ini yang bukan berapologet ya teman-teman, kita ini nggak ada apologet di sini. Maksud saya yang penyusup-penyusup yang ada gambarnya di cyber ini ya, kalian lihat tingkah mereka. Adakah yang bisa diambil dari perkataannya? Ya, perkataan ini apa bedanya dengan orang di sebelah sana? Saya bilang hal ini karena mereka dari sana ya. Harus ada dong bedanya. Kalau sudah mau masuk beriman kepada yang satu, gelutilah itu, perdalamlah itu, lalu tunjukkan dalam tingkah lakumu. Nah, kalau misalnya ranah yang kau ambil dalam hal ini berapologet, bagaimana sih ya berapologet itu?
Artinya kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sudah dari lahir dari iman itu. Lalu misalnya ya yang saya perkatakan misalnya begini. Ada yang berbeda narasi atau diksi dari room-room apapun ya, dalam hal ini Kristen. Lalu tingkah kamu seperti apa? Bukti bahwasanya kamu baru menggeluti iman Kristen. Contoh ya, contoh. Apa tingkah lakumu? Contoh. Yang ada enggak. Dia itu merokok seperti yang Kareda bilang. Terus ucapan kata-katanya malah mencaci maki orang lain yang gak ada hubungannya dengan apologet. Ya, kalau kalian berbeda diksi dan narasi ataupun penyampaian ataupun ide-ide pendapat kalian ya nggak apa-apa. Tapi yang ada apa? Menyerang nama. Contoh, sandal pink. Apa hubungannya dengan apologet sandal pink coba? Nggak ada hubungannya sama sekali. Baru yang kedua, status perkawinan. Status perkawinan apa hubungannya dengan apologet? Lah kamu sendiri gimana? Kalau kamu berani mengkritik seseorang tentang status perkawinan, tampilkan juga status perkawinanmu. Biar bisa apple to apple. Kumpul kebo. Iya. Bahkan saya bilang, Kak, kalau dia mengkritik tentang status perkawinan, tampilin dulu dirimu, status perkawinanmu. Nah, kalau sudah clear dari kau, baru kau bisa protes orang. Contoh ya, contoh. Baru yang ketiga, ya, misalnya nih, ada room yang mengcounter ucapan apologet A, contoh ya. Lalu si apologet A nggak terima, mana ada, atau ada barbut nih video nih. Lah dia serang sandal pink lagi, apa hubungannya coba? Gitu. Nah misalnya ya, yang belakangan hari yang paling menjijikkan tuh Visi The King dengan Tile. Visi The King mempertanyakan status perkawinan si Yuli. Lah dia bininya ditelantarin. Gitu loh. Bagaimana mungkin kau memprotes seseorang sementara dirimu sudah betul atau tidak? Bagaimana mungkin kau mempertanyakan status perkawinan seorang Yuli sementara status perkawinan pun dirimu itu bagaimana? Gak jelas juga. Jadi sebelum bertanya kepada seseorang, mengkritik seseorang atau berpendapat tentang seseorang, kalau memang pribadinya mau yang kau komentari, komentarilah dulu pribadimu. Dirimu bagaimana? Gitu dong, biar orang gak ketawa dengernya. Lucu. Jadi kayak kemarin misalnya bercerita tentang yang saya turun itu tentang si TG ya, Bro TG dengan si Visi. Oke, Bro TG bernarasi langsung masuk ke roomnya. Tapi yang saya dengar, saya yang malu. Visi The King tidak tahu tentang fraud, tidak tahu tentang undang-undang, malah tidak tahu juga tentang status Babinsa atau segala macam dibandingkan dengan sana. Saya malu asli, saya malu. Karena apa? Di tahun 2026 ini dengan usia seperti dia, berarti nggak pernah nonton TV berita, nggak pernah baca buku, nggak pernah baca koran, nggak pernah membaca berita-berita keuangan, nggak pernah membaca berita-berita seputar tentang turun naik situasi perekonomian suatu negara. Saya lucu, maaflah teman-teman, saya paling nggak bisa mendengar seperti itu. Karena apa? Sepertinya nggak levelku gitu loh, maaf ya teman-teman ya. Saya kayaknya SMP dulu sudah belajar tentang keuangan, majalah Tempo dulu udah saya baca, saya masih SD. Jadi kayaknya kelasnya terlalu jauh gitu loh denger yang kayak gituan. Tapi ya nggak apa-apa, kita hargai Bro TG untuk bertanya kepada dia yang sudah jelas-jelas si PC The King ini nggak ada ilmunya sama sekali, nol, minus gitu. Jadi saya nggak sanggup dengarnya teman-teman. Kalau tentang pribadi yang make atau apa ya cukup saja kita tes urin, ini semua ini orang ini pemakai ya teman-teman. Tercap, jadi sudah ada namanya di sana ya. Jadi teruslah kalian berbuat dosa. Suatu hari dosa itu akan merangkulmu. Dan saat dosa merangkulmu ada akibatnya. Sebab akibatnya nanti yang ada turunanmu, anakmu membayar dosamu. Apa tanggung jawabmu sebagai orang tua kalau anakmu juga yang membayar dosamu, ya kan? Nggak cukup habis di dirimu. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang masih belum srek dengan iman Kristen, nggak apa-apa, nggak usah kalian dibaptis. Nggak usah, nggak apa-apa. Ngapain banyak-banyakin sesuatu yang ternyata kalian sendiri belum paham. Misalnya karena umat Kristen terbanyak di dunia, jadi pengen bagian terbesar di dunia ini.
Nggak usah juga kali, orang beriman itu dirimu sendiri dengan yang di atas. Kau perdalam saja imanmu. Mau kau pilih apa namanya? Semua orang bebas untuk memilih, perdalam itu, dan jangan jadi batu sandungan sama agama yang satunya gitu loh. Ya. Karena misi visi kekristenan itu sangat jauh di atas kita punya akal. Sudah ribuan tahun teman-teman. Dan yang paling banyak dipersekusi itu ya memang Kristen. Berapa banyak kita punya rasul dulu yang dipotong kepalanya, dikuliti, dibakar hidup-hidup, dimasak, dibelanga hidup-hidup. Apalah artinya kita sekarang itu dan menikmati kita punya kebebasan beragama. Walaupun di Konoha belum ada ya teman-teman ya. Itu tidak ada kebebasan beragama. Itu garis bawahi teman-teman. Jadi karena kebebasan agama itu belum didapat di negara Konoha ini, marilah kita berlomba-lomba tampilkan iman kita yang terbaik. Versi terbaik Tuhan Yesus itu apa? Ya, kasihnya. Versi terbaiknya itu tampilkan. Ya, jangan kalian contoh si B2. Si B2 jelas-jelas bukan versi terbaik. Dia versi terburuk dan paling terburuk dari keiblisan. Itu jangan diikuti teman-teman. Kita harus cari versi terbaik Tuhan Yesus itu apa? Merendahkan diri, tidak sombong. Pada waktu dipersekusi, gunakan akal dan pikiran kita supaya kita bijaksana, menangkis orang-orang yang mempersekusi kita. Masa kita masih menerima orang yang membakar gereja kita? Hah? Masih mau kita begitu? Bagaimana cara versi terbaik membalas mereka? Beriman kita sungguh-sungguh. Ya, beriman kita sungguh-sungguh, berilmu sungguh-sungguh, niscaya pasti kalian akan diberkati Tuhan. Begitu. Jangan kalian ikuti penyusup. Jangan kalian ikuti si B2, si Rudi Iskariot. Jangan kalian ikuti si RK, Muna, ya. Belum lagi kalian jangan ikuti si Visi the King. Semua hukum Taurat dia langgar, ya. Bersundal kemana-mana. Pakai, apalagi judi, halah. Gitu loh teman-teman. Nah buat kalian yang masih belajar tentang iman kekristenan, nggak usah dibaptis cepat-cepat. Semakin lama kalian belajar semakin mantap, itu keren. Beneran deh. Jangankan tentang iman Kristen, semakin banyak ilmu yang kita dapat belajar, pasti kamu semakin pintar. Dan saya percaya orang pintar tuh pasti ya, walaupun egonya tinggi, akan nampak dari pikiran perkataannya ya. Kalau nggak korsleting tentu saja, pasti rendah hati. Ya, karena ilmunya banyak. Ilmu padi makin merunduk ya pada saat berisi. Iya. Begitu ya teman-teman. Lanjut Kak. Iya, betul. Ya, jadi bentar. Ya, itu si Aisyah nggak ini ya, supaya tampilkan itu apa cyber monitor itu data-data terbaru tadi yang ada sudah masuk di itu ya. Sambil dibagikan dulu teman-teman. Ini keywordsnya harus ini dulu. Iya, Kak. Ya, harus ini dulu. Tapi di atas 200. WAC RK itu dulu Kak, dibahas lagi Kak. Ya, Biar makin penting share Kak. Biar makin tahu netizen ini siapa provokator sebenarnya. Ya, jadi teman-teman ya, tolong dibagikan dulu. Kita ada data terbaru nanti ya, setelah 200 lebih cyber. Ini netizen juga harus ada kerja. Jangan enak aja masuk ke sini udah diam aja. Ya kan nggak semua ini, ya kan banyak yang ini nih harus berkontribusi kita teman-teman. Ya, kirim posting ulang, ya kirim ke camat, ke bupati, ke mana. Kirim semua, kepala desa kirim, naikkan keywordsnya ya. Kita yang kami tampilkan di sini bukan untuk mencari kami mau mencari donasi di sini, nggak butuh ya. Kalau kami itu ya membantu itu kita tampilkan ya. Siapa yang dibantu itu langsung ke orangnya ya. Tidak ada sistem satu pintu seperti si Puki Makjang ya, si Gajang Inggi, si Iskariot, si Bom-Bom, si Biadat. Nggak ada seperti itu satu pintu. Ya.
Makanya, kalaupun sampai langit runtuh, temukan. Kalau ada masuk ke rekening Reda Marbun 1 rupiah aja. 1 rupiah. Nggak akan kalian temukan. Tapi kalau dari Reda Marbun, ya nggak akan bisa kalian hitung. Begitu loh. Ya. Coba ini dulu teman-teman ya. Bagikan dulu ya. Shalom yang baru bergabung.